Lalu bagaimana kondisi terkini di lokasi? Kita akan bergabung dengan reporter Metro TV Enrich Samuel yang sudah berada di lokasi. Selamat pagi Enrich, bagaimana kondisi terkini di lokasi kebakaran gedung Bapenda DKI? Apakah proses pendinginan masih berlangsung atau sudah selesai? Ya baik, selamat pagi Febrian, Valeri dan juga Valencia serta pemirsa Metro TV. Saat ini kondisi terkini khususnya di area pasca kebakaran yang melanda gedung Bapenda DKI Jakarta saat ini tengah masih dilakukan proses pendinginan ataupun overhaul, di mana para petugas personil pemadam kebakaran hingga sampai dengan pagi hari ini masih masuk ke dalam gedung lewat akses dari dalam dan melakukan penyiraman terhadap area-area yang masih memiliki suhu ataupun hawa yang panas dan masih mengeluarkan asap, maupun itu asap yang kecil ataupun agak sedikit besar. Namun hingga saat ini proses yang dilakukan sejak tadi kami sampai di sini sekitar pukul 6 pagi memang hal itu terus yang diperdalam dan diperkuat oleh petugas personil pemadam kebakaran. Dan saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana dampak dari kebakaran yang melanda bangunan yang memiliki ketinggian 16 lantai ini. Jadi pemirsa, pasca kebakaran yang terjadi pada Jumat malam lalu, sekitar pukul 9 lewat laporan ke petugas pemadam kebakaran, api ini bermula dari lantai 11. Dan ini seperti bisa Anda lihat, ini adalah tampak depan dari gedung Bapenda atau Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta yang memang telah ada beberapa kaca-kaca yang sudah bolong, pecah akibat suhu panas dan juga beberapa bagian yang tampak sudah meleleh akibat memang merupakan bahan-bahan terbuat dari plastik. Namun memang tadi lewat dugaan sementara tadi kami sempat berbincang dengan salah satu petugas pemadam kebakaran perwira piket Damkar Jakarta Pusat, Bapak Karnawan, menjelaskan bahwa dugaan memang berasal dari lantai 11 yang merupakan salah satu area yang sampai dengan saat ini memang belakangan tengah dilakukan proses renovasi yang berlangsung. Namun untuk situasi terkini sudah dapat saya katakan bahwa situasi telah terkendali dan juga kondusif dikarenakan memang sampai dengan saat ini juga beberapa unit mobil damkar kami ketahui lewat pantauan mata sudah mulai kembali. Namun memang sampai dengan saat ini masih ada beberapa yang disiagakan. Salah satunya adalah jenis mobil berjenis mobil Bronto Skylift yang awalnya ada 3 unit pada malam hari tadi, namun sampai dengan saat ini hanya tersisa 1 unit. Itu merupakan salah satu mobil yang memiliki fungsi nantinya akan membawa para personil untuk menjangkau area-area yang cukup tinggi, yang memang tidak bisa dijangkau lewat siraman air apabila memang dengan unit pemadam mobil damkar yang biasa. Namun hingga saat ini untuk situasi terkini sudah terkendali. Kami juga masih belum mendapatkan update terbaru terkait penyisiran yang dilakukan oleh damkar yang dimulai dari lantai 11 hingga lantai 16. Namun kami masih akan terus menunggu dan akan mengkonfirmasi. Namun untuk penampakan saat ini dari gedung Bapenda Jakarta yang dilalap api pada Jumat malam lalu, seperti yang bisa Anda lihat di bagian area depannya banyak sekali sampah-sampah ataupun sisa dari area-area yang terbakar. Yang di situ tadi setelah saya jelaskan ada beberapa kaca yang kami lihat mengalami keretakan hingga pecah dan juga beberapa bagian yang meleleh. Ya baik, pemirsa. Baik pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat lagi pemirsa terkait dengan bagian depannya. Dari gedung bangunan Bapenda DKI Jakarta ini yang sampai saat ini prosesnya masih terus dilakukan overhaul ataupun pendinginan. Namun kita akan lihat seberapa parah dampak kebakaran yang terjadi. Mengingat juga area ataupun lokasi dari gedung Bapenda ini berada di dekat pom bensin. Namun untuk hal tersebut sudah langsung diantisipasi oleh petugas pemadam kebakaran yang setibanya di sini langsung melakukan pendinginan ataupun penyiraman di area pom bensin. Ya pemirsa, ini saya akan mengajak Anda untuk lihat seberapa parahnya memang
kebakaran yang terjadi pada Jumat malam lalu yang juga menyebabkan penutupan jalan khususnya dengan perimeter dapat saya gambarkan sekitar 1 kilometer di area dari gedung Bapenda ini yang ditutup. Namun ini adalah penampakan bagaimana bisa Anda lihat di sini tidak hanya fisik bangunan, namun kita bisa melihat ada beberapa dokumen-dokumen yang juga ikut hangus terbakar dan kemudian berterbangan. Dan di sini ini adalah salah satu contohnya. Ini adalah beberapa berkas-berkas dokumen yang terdampak dari kebakaran, dan di depan ini Anda bisa lihat bagaimana banyak sekali dokumen-dokumen, berkas-berkas yang juga kemudian menumpuk, terbakar, leleh, ataupun bahkan telah hangus menjadi abu dan juga debu. Dan memang untuk kebakarannya kita bisa lihat juga bahwa pada Jumat malam lalu memang lumayan besar dengan lidah api yang menyala-nyala dan juga lumayan tinggi. Lewat video-video amatir yang direkam warga DKI yang ataupun yang melintas di area sini. Dan saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana di sini juga untuk unitnya yang kami dapatkan informasinya telah diturunkan 39 unit mobil damkar. Dan tidak hanya itu juga untuk personilnya itu mencapai 185 personil damkar yang kemudian dibantu juga oleh pihak kepolisian dan juga TNI. Dengan Polres Jakpus juga menurunkan 125 personil dan Kodim 0501 menurunkan 50 personil. Dan ini pemirsa, ini adalah tadi yang saya bilang ini salah satu pom bensin yang berada persis sekali di samping gedung yang terbakar. Namun memang tidak terlihat adanya dampak kebakaran yang juga merembet ke area ini karena memang sesampainya di sini kami mendapatkan penjelasan bahwa dari petugas pemadam kebakaran langsung melakukan tindakan pendinginan secara menyeluruh di area pom bensin ini sehingga berhasil mengantisipasi kejadian-kejadian yang tentunya tidak kita harapkan bersama-sama akan terjadi, yaitu perembetan api sampai dengan ke area pom bensin ini. Dan sampai dengan saat ini juga masih sekarang dapat saya update bahwa beberapa warga telah diperbolehkan untuk mengakses area ini. Terlihat mereka ada beberapa pengendara motor dan juga mobil yang bahkan mencoba untuk melewati area ini. Namun tadi sesampainya kami di sini sekitar pukul 6, memang area sekitar sini masih disterilkan dengan tidak boleh adanya kendaraan yang melewati atau mengakses jalan ini, Jalan Abdul Muiz, dikarenakan memang nantinya ditakutkan mengganggu akses mobilitas dari petugas pemadam kebakaran. Kembali ke studio. Baik, Samuel, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda langsung dari lokasi kebakaran yang terjadi kemarin malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.